9 malam. Romo. Ya, dibuka saja. Lah kuwi urung isih ting 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 apa? Ting-tingnya dihapus sudah. Iki sapa sih? Sing anu Budi Raden. Baik, Bapak Ibu, Romo, saya memulai dengan kebijakan pastoral strategis. Tadi arah dasar. Dengan semangat Ardas mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Semangat Ardas ya banyak tadi. Kita bisa memilih priority untuk tahunan kita. Kalau kita baca mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat, maka sebetulnya mendewasakannya ini akarnya harus kuat. Oleh karena itu saya memulainya dengan akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air. Tidak ada, jadi kalau lingkungan ya di bawah tempatnya, enggak ketok, tetapi ini menopang. Lalu sekarang fungsinya akar dan lingkungan sebagai akar. Akar penopang tumbuh tegaknya tanaman. Akar akan menahan dengan mengembangkan dan memanjangkan bagian-bagiannya agar tanaman kuat jika tertiup angin. Maka lingkungan penopang tumbuh tegaknya paroki. Tidak ada di Keuskupan Surabaya ini paroki tanpa lingkungan. Dan banyak paroki muncul dari lingkungan. Tidak ada kemudian tiba-tiba paroki lalu baru membuat lingkungan ini gak enak. Jadi lingkungan bergabung kemudian jadi paroki. Itu. Maka penopang tumbuh tegaknya paroki. Fungsi penyerapan air dan unsur hara. Akar menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nutrisinya, satyatnya yang ada di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan seluruh pohon. Akar-akar mampu menyerap nutrisi organik dan anorganik. Maka di dalam lingkungan fungsi penyerapan air dan hara itu penyerapan rahmat, keselamatan dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam situasi sosial politik. Maka banyak kasus. Banyak terjadi problem-problem yang terjadi di lingkungan dan itu beraneka ragam. Tapi justru di situ sebenarnya kita menyerap rahmat Allah. Misalnya tadi ada kasus bagaimana kalau orang meninggal dan dia tidak jadi anggota PKKS. Ini masalah. Dan di situ ada rahmat Allah sebetulnya. Tetapi kalau kita melihatnya, oh gak urusanku, ya gak ento iki. Situasinya berbeda. Bagaimana kalau kita memakamkan atau mendatangi orang yang ekonominya sungguh susah. Dia tidak mau ke tempatan karena tempatnya tidak ada. Kos-kosan misalnya. Dan ini kan persoalan-persoalan praktis yang harus ditangkap bersama-sama supaya rahmat keselamatan ini, situasi sosial politik serta suka duka pengalaman hidup sehari-hari. Tidak mudah ini memang. Dan ini lingkungan. Lingkungan itu paling konkret masalahnya ake-ake. Satu ketua lingkungan bisa memiliki sekian ratus masalah. Sungguh. Dan ini perlu untuk bersama-sama kita menemukan prinsip apa yang kita bisa memakai untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan masalah itu menghantam prinsipnya. Bukan seperti itu. Tapi sebaliknya kita punya pegangan untuk mencoba melihat itu. Nah ini kerajaan Allah dalam situasi seperti itu. Akar itu penyimpan cadangan makanan, ada beberapa tanaman akar juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Air dan air, wortel, ubi, bengkoang. Lingkungan juga penyimpan cadangan makanan, depositum fidei, deposi, simpanan iman. Iman itu dihidupi, diwariskan melalui keluarga, bagian dari lingkungan-lingkungan kita. Dari mana kalau tidak dari keluarga? Maka ketika keluarga-keluarga kita ini sungguh mengalami keterasingan dalam iman, tidak mudah untuk ke sana. Apalagi kemudian kita berjumpa dengan teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain kemudian merasa, kamu tidak Katolik yang baik. Apakah orang Katolik yang baik itu aktif begitu? Kalau dia berjuang di tengah masyarakat bagaimana? Nah hal-hal semacam ini menjadi hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Melakukan fotosintesis.
bukan hanya daun yang memiliki klorofil, tetapi akar juga memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis, perubahan. Dalam beberapa tanaman seperti anggrek dan bakau, akar mampu mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Maka ini karbon dioksida ini racun toh ini. Banyak hal, sesuatu yang negatif, kasus-kasus negatif, mangkel awake dhewe. Tapi itu bisa mengubah kita menjadi orang yang sungguh mengerti, sabar. Ya pancen jenenge wedhus ya kayak ngono kuwi kan gitu. Gak kena diatur. Saya selalu mengatakan bahwa kambing, domba itu, ini loh matanya itu kan jernih. Ya loh kalau kita lihat jernih, tapi ya petuk gitu. Sakarepe dhewe mlaku rono rene. Ya. Nah, di sini kita mengalami itu. Melakukan fotosintesis. Bernafas. Pada pohon beringin dan tembakau, akar dapat digunakan sebagai alat pernafasan. Respirasi. Ini ketika COVID berguna ini. Bapak Ibu bernafas begini tidak sadar. Serat. Begitu kena COVID, bar kayak gini. Wah ternyata mahal bernafas itu gitu toh. Nah ini akar. Fungsi respirasi, lingkungan mengalami dinamika roh dan dihidupi oleh rahmat sakramen. Berbagai macam orang jatuh bangun. Saya misalnya mengalami bagaimana orang mati-matian untuk ekaristi. Setiap hari. Bapak Ibu gak ngerti deh ekaristi. Tapi dia ibu-ibu yang sudah sepuh di lingkungan ya cuma menengai deh teko. Tapi deh bendino misa, nyapa toh buku misa bendino. Kenapa toh kamu misa setiap hari? Wong kamu juga enggak ngerti, ngedobosnya pastor itu kamu juga enggak ngerti. Enggak Romo, saya merasa ada yang menuntun saya ekaristi. Penghayatan-penghayatan seperti itu. Banyak orang gendeng lingkungan. Banyak orang mendem gereja di sini. Nah kalau kita tidak mendem, ojo mbok lone sing mendem itu aneh-aneh. Sok suci. Ini betul digerakkan oleh Roh Allah. Gerakan tanaman. Pohon tidak hanya tumbuh ke atas, tapi juga terus ke bawah. Melalui mekanisme gerak ini, akar terus mencari air dan unsur hara dalam tanah sehingga proses metabolisme, tumbuhan, dan fotosintesis dapat terus berlangsung. Gerakan tanaman, lingkungan, bukan hanya paroki yang bertumbuh, tapi lingkungan juga bertumbuh, bergerak, meluas, berdampak. Tanamkan lebih dalam, tebarkanlah lebih dalam. Gak ketok, lingkungan itu kan kemana-mana toh. Gak kelihatan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu berjuang di situ. Kemana-mana merasuki, di RT, RW, di koperasi simpan pinjam, yo buahnya, yo maling barang yo nengkono ya. Loh iya, kemana-mana betul. Lingkungan ini kemana-mana. Maka di sini menjadi penting gerakan tanaman itu. Maka paroki itu tumbuh karena di bawah ini kuat. Nek gak ada tanaman hijau besar, tidak punya akar, tapi kelihatan hijau, plastik itu jadi. Ya itu sing mbok pasang ning gereja pohon Natal iku. Jenenge plastik. Maka kalau guyon sama teman-teman, bagaimana corona Natal pakai plastik? Ya gak apa-apa, kok kita kayak komuni plastik. Nah, fungsi reproduksi. Ada beberapa jenis tanaman yang bereproduksi menggunakan akar, tumbuhan paku yang memperbanyak diri, melakukan duplikasi dan berkembang biak dengan memperbanyak vegetatif stalun dan rizoma pada akarnya. Fungsi reproduksi, jika jumlah anggota lingkungan lebih dari 40 kakak, segera disiapkan untuk pengembangan lingkungan baru pada saat kelak menjadi paroki baru. Kelak nanti harus disiapkan. Paroki Karangpilang sangat potensial untuk itu. Sungguh. Ning kene ono kumpulan umat akeh sekian ribu kakak, di sana sekian ribu kakak, di sini sekian ribu kakak. Pasture papat pancen kurang. Kudune 16. 16 tenanan. Saya dulu di Tuban sama Romo Pras itu. Umatnya 1400-an ya Romo ya. Kami bertiga, banding no. 1400 dibagi 3 berapa?
Tidak ada 500 toh. Tidak ada 500, pastornya telu. Saiki 9.000. Katakanlah 9.000 pasti lebih dibagi 4. Berapa? 2.000-an loh, lebih 2.500. Nah berarti 2.500 saya siji pastor. Lah aku loh 1.400 telu. Berarti kan 16. 16. Nah di sini 40 KK ini segera disiapkan. Karena 40 KK ini sudah batasan yang maksimal Bapak Ibu. Rumah kita juga kecil-kecil. Sekarang rumah kita ini yang kecil-kecil, paling untuk berapa orang bisa masuk. Itu pun harus menyingkirkan barang-barang di dalam rumah yang besar-besar toh. Rumah cilik kan duwene buffet gede, televisi gede. Jadi nyingkirnone angel. Nah, ini misalnya 40 KK ini kalau misalnya Karangpilang mau menentukan 30 atau 20 KK baik. Tidak apa-apa, tidak masalah. Romo Paroki mempunyai. Nah, tetapi lingkungan sebagai akar di sini kita berjumpa dengan wilayah. Maka saya menawarkan prinsipnya. Wilayah itu koordinasi, bukan atas bawah. Wilayah bukan atasan lingkungan. Enggak. Teman sekerja. Subsidiaritas, apa yang dapat dikerjakan oleh persekutuan yang lebih kecil sebaiknya tidak dikerjakan oleh persekutuan yang lebih besar. Apa misalnya? Sembahyang Rosario itu tidak perlu wilayah loh. Lingkungan aja mungkin masih dibagi dengan kelompok-kelompok kecil, bisa itu. Tetapi kalau misalnya ada paroki yang core-nya itu per wilayah, lingkungan enggak, nah itu bisa di wilayah. Itu artinya subsidiaritas. Apa yang bisa dikerjakan oleh persekutuan yang lebih kecil, sebaiknya tidak dikerjakan oleh persekutuan yang lebih besar. Ini untuk lingkungan dan wilayah. Apa yang sudah dilakukan di lingkungan, sebaiknya tidak dilakukan di wilayah. Royoan. Nah ini hal-hal semacam ini. Saya menawarkan beberapa hal yang saya tidak perlu menawarkan di sini. Tetapi dan yang ketiga memperpendek birokrasi. Ojo terlalu birokratis. Jaluk surat keterangan menikah. Neng ketua wilayah, neng ketua lingkungan, aduh wong Katolik ini ribet. Ketua lingkungan cukup. Karena yang tahu tadi saya ditanya. Nah kalau saya tidak kenal orangnya Romo, mau menikah tulis naik. Saya belum kenal orangnya Romo. Wis ngono ae. Itu kan surat keterangan toh. Surat keterangan belum kenal. Selesai. Enggak Romo Sabas, Romo Budi, selesai. Romo Sabas, Romo Budi, kowe durung dikenal, saiki kowe kenalan sik. Nah. Masuk. Sederhana saja. Artinya ada banyak kasus umat itu pancene yo ngono kuwi, mbok padakne karo pikiran kita ndak bisa. Saya misalnya sebagai seorang Romo, Bu, ini harus ke sana. Romo ini mempersulit. Nah, menikah harus 3 bulan, moro-moro sak wulan njaluk nikah. Gereja Katolik bulet, ya wis meneng ae wis karepmu Salam Maria penuh rahmat. Mbok padoni ya percuma. Gak ono gunane. Kadang-kadang seperti itu, bukan kadang-kadang, sering sekali. Maka Bapak Ibu sebagai fungsionaris lingkungan, wilayah dan lain-lain, jangan pernah merasa paling menderita. Romo mulu gepeng-gepeng ini menderita kabeh. Ikut tak sing ngene. Jadi memperpendek birokrasi gereja. Ini penting Bapak Ibu, bagi saya ini penting. Apa yang sudah dikerjakan di lingkungan tidak perlu. Lalu lingkungan sebagai akar paroki. Komunitas umat beriman yang konkret. Lingkungan itu konkret, si A, si B, si C, dan yang datang dan tidak konkret. Jelas. Tetapi kalau di paroki, enggak. Terlalu banyak. Romo mencintai umat paroki. Di umat paroki, wah kayak sakmono. Maka romo-romo itu tidak jelas cintanya. Kalau saya sebagai seorang suami mencintai istri jelas. Tak openi, saya lemu. Mana lah. Anak dari kecil menjadi besar. Romo, apa? Mencintai umat, di umat itu. Gak jelas. Suksesnya apa? Gak jelas. Berkembangnya apa? Gak jelas. Yo kui cinta yang bener, gak jelas kui. Yang pertama itu. Konkret. Komunitas kecil yang menghidupi dan menghidupkan gereja paroki. Sumber energi, roh dan penggerak paroki. Dari mana semua aktivis? Lingkungan.
Maka wahai para kelompok-kelompok tertentu yang tidak berakar di lingkungan, balio ning lingkungan. Para fungsionaris DPP yang merasa tidak perlu berlingkungan, lingkunganlah. Sekalipun tidak rutin-rutin betul. Karena di sini menjadi sumbu akarnya asale kuwi. Cerminan kehidupan menggereja. Nek lingkungannya seger, parokine mesti seger. Nek parokine seger, romone seger. Iki rodok seger isian, durung seger-seger itu. Berarti durung seger itu. Pusat kehidupan paroki. Dulunya paroki itu adalah pusatnya di kota. Misalnya Karangpilang, ning daerah istimewa Kebraun gitu. Iya loh. Kebraun itu lah gerejane masalah. Cuwilik, gange sempit, ya itu rezeki Anda. Tapi kemudian paroki ini tidak mampu menampung umat toh. Ya gak bisa. Maka sekarang ini harus ada perubahan. Bukan pusat kehidupan paroki, sebetulnya lingkungan pusatnya. Pusatnya lingkungan. Maka di sini Bapak Ibu kita harus mengubah cara pandang. Ujung tombak gerak paroki. Di masyarakat itu yang diketahui lingkungan ini. Wong Katolik dikenal ya di lingkungan itu. Maka saya sering menyampaikan kalau orang Katolik ada prasmanan, nggawa tas kresek gede-gede, nggo ngantongi konsumsi Kristen itu tenan. Kristen itu. Ketok. Tapi dia pengenal Romo Sabas? Enggak. Kecuali Romonya memang kayak Romo Sabas sekarang, ya dikenal banyak orang. Tapi kayak yang lain-lain gak roh. Sopo? Budi Raden Budi endi kan. Semacam itu. Ini gerak paroki, ujung tombak. Arah pastoral, lingkungan yang lebih dinamis, guyup, dewasa dalam iman, aktif mengembangkan panca tugas gereja otonom. Maka arah pastoral nanti kalau kita membangun, mengembangkan, menguatkan lingkungan, itu dinamis. Guyup, dewasa dalam iman, semua bisa. Saya tadi juga omong-omong bagaimana problemnya Karangpilang. Orang meninggal, sopo sing ngedusi mayit. Problem itu. Ya dikai kursus, sing kursus mergawe, ayo. Golek duit pas ana wong mati kan gak iso dijadwal. Bagaimana ini? Ini perlu dibicarakan bersama. Perlu dicari mekanismenya bersama sehingga kita masing-masing menjadi dewasa. Aktif mengembangkan panca tugas otonom dan partisipatif. Bukan lalu bergantung, loh paroki ngomongnya apa? Gak, ayo bareng-bareng cari jalan keluar bersama. Berembuk bersama, bukan mengajukan masalah. Ayo kita berlomba ajukan jalan keluar. Bersama-sama, ya bersama-sama. Sikap yang harus dibangun paroki, ngopeni. Mendengarkan dan mengenal kebutuhan dan karakteristik lingkungan dengan dasar yang jelas yaitu data. Bukan dugaan, bukan keinginan, bukan klaim, bukan pokoknya. Ndak, pokoknya ini gak usum iku saiki. Nek Karangpilang sik pokoknya ini ketinggalan zaman non. Nah, so kita harus punya data. Terjadi kematian seperti sekian ini, tahun sekian, dan ini masih akan terjadi begini-begini. Oke, kita harus begini. Bukan yang terjadi 10 tahun yang lalu tetap menjadi masalah sekarang. Padahal wis gak ono saiki. Tapi terus dieling-eling, terus luka batin lho. Jadi masalah yang misalnya ada duit kolektor, duitnya umat yang dibawa fungsionaris lingkungan, minta maaf. 10 tahun yang lalu. Nah itu diceritane terus seolah-olah sekarang terjadi. Ojo ngono. Wis gak enak datane, wis bari. Nah di sini menjadi penting. Melibatkan umat di lingkungan. Dijak ngomong. Kadang-kadang umat itu angel dijak ngomong. Kakek sembahyang. Saya itu kadang-kadang sedih. Saya menghadapi umat di lingkungan loh. Aku loh Romo wis ayo ngomong gak bisa. Lalu saya mikir, iki apa kakek misa apa ya? Misa itu kan satu arah toh. Terus ngene terus sehingga umat itu saking akeh pastor ngomong kayak saiki sehingga umatnya ndak bisa ngomong. Tuturi terus khotbah terus selesai mau. Cak omong gak iso. Saya kadang-kadang berpikir begitu. Memotivasi dinamika lingkungan. Ayo misalnya Paroki Karangpilang mencoba membuat lingkungan award. Sangar ini. Pakai ono kriteriane, kelengkapan lingkungan terpenuhi, fungsionarisnya ini award. Terus enggak diparingi seluruh warga lingkungan rekoleksi 0 rupiah. Nah,
jagoan niku. Misalnya pialane gambare Romo Sabas. Nah, misalnya begitu. Ya, saya sendiri berpikir, saya kemarin menyampaikan kepada Bapak Uskup, Monsinyur apa kerso, maringi tapa asmo, tanda tangan, berkat untuk keluarga para fungsionaris lingkungan. Iya, kenapa tidak? Yuk gak oleh paus uskup gak apa-apa toh, lu podo uskup. Misalnya begitu, mengubah mindset dari berpusat ke paroki, berpusat ke lingkungan. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Apresiasi mesti ditumbuhkan supaya paradigma ini berubah. Seringkali yang ditemukan kan hanya ketua lingkungan toh. Iya wong paroki sakmene gedene berapa lingkungan Mas? 54. Wah, akeh nggonku 28 separone sedek-dek. Roh Kudus itu 70. Sidoarjo itu 77. Bayangkan, nglumpukne wong 77 angel. Iku isih ketua tok loh. Kalau misalnya dengan sekretaris, dengan bendara, dengan seksi liturgi, dengan piro. Maka di sini Bapak Ibu mengubah ini enggak mudah. Mengubah ini enggak mudah. Karena kalau mau mengumpulkan kadang-kadang ketua lingkungan ya dek tok dewe, terus gak sampai ke yang lain. Ya bukan salah ketua lingkungan, saya tidak menyalahkan ketua lingkungan, memang komunikasinya begitu. Maka sebetulnya komunikasi yang lancar itu adalah peredaran darah. Maka komunikasi itu darah itu warnanya merah yang roh suci. Maka kalau komunikasi peredaran darah tersumbat, nah wis ison jawab dewe. Parang bilang adalah tubuh Kristus yang setruk. Nah. Cilokolan, segala setruk. Ayo peredaran darah ini sungguh mengubah paradigma ini tidak mudah karena membentukkan komunikasi yang bukan main. Lingkungan yang hadir di tengah masyarakat, hadir terlibat, hadir itu bukan hanya sekedar ada. Terlibat dalam kehidupan masyarakat, pengurus RT, RW, pamong, perangkat desa, banyak umat Katolik. Saya pengen sebetulnya mengumpulkan umat-umat yang sungguh terlibat di sini. Kadang-kadang mereka tidak sempat terlibat di lingkungannya, tetapi mereka berjuang di sana. Dihargai itu. Jangan lalu gak tahu aktif ngono tok. Delok sih. Nek dhek gaweane kondektur bis sing luane bengi. Gak iso aktif piye. Saya suatu ketika di Blitar pernah Bapak Ibu, seorang ibu rajin sekali misa harian. Rajin sekali. Lalu ada warga lingkungannya dia, ngerasani dia. Wong kuwi ning gereja nggo awake dhewe untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah bergabung di lingkungan. Lalu kemudian saya mengajak dolan ke rumahnya. Bapak Ibu tahu, di rumah itu dia ngopeni suaminya yang stroke. Wes, Bu Adili. Kita tidak kenal. Kita tidak tahu bagaimana mereka. Lalu orang mengatakan gak tahu bergabung, gak pernah bergabung. Keliru kita. Nah orang kota memang sulit untuk mengenal sampai di dalam itu. Gak ngerti. Ngertinya hanya alamat. Jalan di Ponegoro nomor 17 tahu. Sedekatnya traffic light. Di bawahnya itu nomor 17 tahu. Tapi isine sopo? Garuh. Dan itu budaya kita di kota. Maka di sini perlu teman-teman semua untuk sungguh aktif ini diketahui. Sebagai pribadi yang mau bertetangga menjadi penggerak dan dinamisator warga. Ya mau tidak mau. Mohon maaf Romo, ya. Mohon kepada Bapak Ibu yang mengemudikan kendaraan W1758SN. Mohon untuk dipindahkan. Terima kasih. Yang ketiga, sebagai kelompok yang berpengaruh baik bagi lingkungan sekitar maupun berbagai kegiatan pastoral keluar. Ini saya teringat di Paroki Roh Kudus itu ada beberapa ibu, bapak lingkungan yang kemudian berembuk, ayo sapa sing dadi pengurus RT. Ngomong Katolik. Dan beberapa RT itu. Dan itu menarik menurut saya. Bukan mau ngukuki gitu, tapi kita harus sumbangkan itu. Ini menarik. Kelompok yang berpengaruh bagi lingkungan sekitar melalui berbagai kegiatan. PSE, kelompok tani, pendidikan, ada orang Katolik di situ. Tujuannya apa? Membangun masyarakat yang guyup, rukun, damai, dan sejahtera. Tidak perlu dijelaskan karena ini banyak variabelnya. Berbaur dan bersosialisasi dalam pluralitas.
Maka Bapak Ibu kalau kita di luar ya, yang namanya taman itu ya pohonnya, bunganya banyak. Kalau bunga seragam ya gak pati api. Memperkenalkan diri sebagai anggota gereja dan menghadirkan nilai-nilai Kristiani yang nyata secara lahir maupun batin. Sekalipun tidak diucapi selamat Natal, gak apa-apa. Mangkel ning WA, ndak ada yang mengucapkan selamat Natal, saya keluar saja. Gak perlu. Ndodok ning kono gak apa-apa. Karena ndak ada yang mengucapkan selamat Natal, ya saya mengucapkan sendiri. Gak apa-apa, pengen ning grup ben guyu-guyu. Nggak apa-apa, jangan terlalu berkecil hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengatakan yang sering saya katakan, di sini orangnya yang Katolik hanya saya dan keluarga saya cuma sedikit, Romo masyarakatnya enggak Katolik. Kalau pengen Katolik semua pindah Flores sana. Katolik semua. Ya Romo ya. Podo aja di sana ya. Dasar keterlibatan, gereja merupakan bagian tak terpisahkan jelas. Garam dan terang dunia ragi, siti iki. Garam dan terang itu kalau bekerja ndak omong. Masa uyah aku naik kerja, iki aku neng kene kan ndak ada. Garam sedikit, masukkan sayur, selesai, ndak kelihatan belas garamnya. Sama, terang juga dia ndak omong, tapi dia ketok. Tapi bukan berarti dia pamer. Karena ada gelap maka dia kelihatan. Ndak banyak omong garam dan terang itu. Sidik, gak usah kakek. Jadi tidak perlu keluhan, ragi sama. Nggak ngomong ketika dicampur di dalam sayur garam kelotak-kelotak. Enggak. Nggak ada bunyi. Ini menarik ini, Yesus itu pinter setengah mati, enggak plek iya. Saya kadang-kadang mikir, gua plek iya arek iki pinter. Pinter tenan. Tenan, pakai perumpamaan ini loh sederhana. Gandum dan ilalang, iku nek tukul podo raine gandum, mek raine ilalang ki podo persis. Ngertine engko nek panen. Ayo piye saiki? Iki sing apik apa iki sing elek gak ero podo baguse. Mbok tegor keliru. Nah, ini Bapak Ibu. Peduli, peka, solider, mau berbagi, ringan tangan terutama pada orang miskin, lemah dan berduka. Ini tantangan kita. Enggak ono badine. Ngekei wong miskin, lemah dan berduka. Inklusif dan toleran, ajur-ajar dalam suka duka serta keprihatinan masyarakat. Ya mesti ae di sebelah sedang keseripahan, Anda mengatakan, hari ini, hari sawati kowe. Goblok iku jenenge. Iya kan, di sebelah mau menderita kok. Susah kok kita. Kita kok mau beribadah kok ditolak. Ya kon sing goblok. Ya mandek kok. Melok iki. Implementasi pastoral. Pastoral perlu mengembangkan bentuk-bentuk yang kontekstual, pendampingan pengurus lingkungan. Ini upgrading, ini lama ini Bapak Ibu. Karena sekian puluh tahun Keuskupan Surabaya tidak pernah menyentuh itu secara serius. Misalnya, tugas ketua lingkungan apa? Tugas bendahara apa? Dan bagaimana melatih bendahara? Melatih sekretaris, melatih seksi liturgi, melatih keterampilan, tidak pernah upgrading ini. Dan yang selalu diberi rekoleksi pembinaan, ketuane tok. Liane gak tahu. Maka di sini penting, ini prosesnya lama ini. Upgrading ini, pelan-pelan sekali. Kemarin itu saya melakukan pelatihan di Juanda itu liturgi untuk seksi liturgi lingkungan. Sing latih siapa? Miss Dinar. Miss Dinar kan iso noto, piala, warna-warna liturgi. Kowe aja nyepelekno cah cilik-cilik iki. Iki luwih pinter masih kon tuwek, kowe gak iso. Iya. Masih kon wis tuwek wis gak wani kowe nyekel piala, gak tahu. Iki lho jenenge patena, iki jenenge sibori, iki jenenge korporal, notone ngene, milih bacaan ngene, milih lagu ngene. Itu tidak mudah loh. Tidak mudah. Ini perlu upgrading misalnya untuk liturgi. PSE sama, kunjungan niku piye? Kunjungi wong, mau kunjungan, apa? Begitu. Net, ada apa Pak? Bar. Nggak ada apa-apa. Iya, jajal oke kunjungan. Ada apa Pak? Ada apa-apa boleh kan? Arep apa kok iki? Tekan kono bingung ngomong apa iki?
Iya kan? Coba. Saya ini mencoba di Juanda ini contoh kecil aja. Di Juanda ini untuk Natalan, selama masa Natal, masing-masing keluarga mengunjungi 3 kakak yang belum dikenal. Jajal kaya apa ya? Kira-kira kaya apa? Ana sing budal apa gak ini? Misalnya kayak gitu. Kalau dulu saya di Nganjuk misalnya di Kediri, denda dosa. Denda dosa umum, kunjungan 5 kakak. Wabeh sing ngaku dosa ning Romo kuwi kayak denda umum kunjungan 5 kakak. Jadi terus denda dosa ya. Iya. Iya, jadi menarik, jadi guyon lho. Tapi kan domoro. Tapi kan domoro, do jalan gitu. Karena kalau enggak dilakukan ya pasti hukumannya tetap harus jalan kan. Karena itu denda. Nah baru ditambahi yang lain, dosanya berbeda ya ditambahi. Begitu misalnya. Kaderisasi ini juga. Saya mengalami anak muda ketua lingkungan itu di 2 paroki. Paroki Ngagel itu 24 tahun. Dan paroki Kristus Raja 25 tahun. Dia ketua lingkungan, berani dia. Jadi gak ada ukuran umur. Mengenai harus yang sudah tua, sudah berpengalaman kayak Soeharto. Siapa yang jadi presiden, pokoknya sudah berpengalaman jadi presiden. Ada ketua lingkungan, pengurus lingkungan yang sudah bertahun-tahun dia bangga. Romo saya sudah bertahun-tahun jadi pengurus lingkungan, saya ini sudah memanggul salib bertahun-tahun. Muduno nek gak gelem disalib. Gak gelem disalib ora gelem mudun-mudun. Sambat terus, ya muduno. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ini persoalan penting, pengurus secara berkelanjutan. Misalnya 3 tahun ke depan, 30% dari semua fungsionaris lingkungan paroki Karangpilang ganti. 30% tok. Misalnya. Tidak usah semua ganti. 30% dari sekian ratus pengurus lingkungan, oh baru. Ini sudah dihitung itu. Oh nak datanya. Wah berhasil. Tahun depan 3 tahun lagi, 30% lagi. Atau 10% atau 15% terserah. Itu menjadi sesuatu yang menarik. Katekese umat khususnya tentang tugas perutusan kaum awam di dunia. Ini ajaran sosial gereja. Kegiatan-kegiatan liturgis yang meningkatkan umat lingkungan akan tugas perutusannya. Misalnya Ekaristi dan ibadat sabda. Bagaimana renungan-renungan itu membantu untuk tugas perutusannya. Kegiatan yang strategis dan kontekstual sesuai dengan karakteristik lingkungan dan masyarakat. Ya kalau saya dulu di Nganjuk itu ada 5 lingkungan. Ada lingkungan namanya lingkungan Ayani. Lingkungan piro but? 5. Ayani loh, Jalan Ayani. Ayani toko-toko itu. Toko-toko itu, ya karena toko, mbok kon latihan kur, bendino, ya tetap fales. Sol. Tapi nek kon urunan duit jalan. Itu karakteristik. Sedangkan lingkungan 1 guru-guru SMA, SMP ada di situ. Nek mbok kon urunan, angel. Neng Nganjuk loh ya. Tetapi kalau dimintai kalian nanti memandu, memimpin pendalaman iman di stasi ya budal deh. DE karakteristiknya adalah guru, dia ngajar, dia disuruh ke lingkungan di mana-mana di stasi gelem deh. Nah itu yang dimaksud. Karakter-karakter itu penting dan aneka ragam karakter sebetulnya di Karangpilang. Gak iso dipadakne. Masih ning Ayani iki latihan kur bendino ditekakne kur pelatih sing hebat. Gak iso. Wong kur ngene sing deriken wis mudhun umat sik nyanyi. Balik neh deh. Balik neh. Nah ini karakteristik ini. Ini karakteristik di gereja, tapi masih ada karakteristik di paroki, di masyarakat misalnya. Oh ternyata di situ minta maaf Bapak Ibu, masyarakatnya banyak yang pemulung. Oh di sana masyarakat perumahan dengan pendapatan sekian. Oh di sana masyarakat yang itu kan perlu itu, tidak bisa disamaratakan.
Oleh karena itu gerak karya pastoral paroki perlu memperhitungkan relasi struktural dan fungsional antara paroki dan lingkungan sebagai akar. Maka di sini bukan atasan bawahan, ini bersama Romo. Jumlah umat di lingkungan hanya tidak terlalu besar, 20-40 KK. Kalau misalnya ambil lebih kecil pun tidak apa-apa. Tapi harus ada regrouping, perlu pedoman, sudah ada. Dan memiliki kesamaan pandang. Perlu penambahan tenaga pastoral, katekis ini perlu. Saya di Ngagel itu ada 14 lingkungan, 14 wilayah, saya pengen 2 wilayah, 1 katekis. Algons itu 10 wilayah, Uroto dulu, 10 katekis. Algons. Dan ini memang penggerak yang sebetulnya ke sana. Tapi sekarang ini jenenge makhluk katekis itu wis langka, meh punah. Jadi ini harus dibuat. Dan Keuskupan Surabaya sedang mengusahakan untuk itu. Khusus pendampingan para pengurus lingkungan, perlu pengembangan karakter pribadi yang memiliki kualitas hidup iman, moral, kepekaan sosial masyarakat. Ini perlu dibangun terus. Kemampuan untuk membaca situasi, diajari. Nek diajari gelem ngono lho rek. Ayo sinau bareng, ayo. Angel-angel. Memimpin dan memotivasi umat untuk lebih terlibat aktif, bersinergi dengan imam dan pengurus DPP BGKP, bukan atasan, bukan bawahan, sama-sama. Lalu bagaimana merawat? Ini pertama mengubah ini. Ini Romo Widya kemarin sudah memberikan. Mengubah paradigma. Diikuti dengan perubahan lain, misalnya struktur, pola relasi, pastor, ketua lingkungan, pembagian peran. Di banyak paroki pertemuan dengan ketua lingkungan itu di pleno toh. Pleno setahun ping pindho. Sakne. Di tempat kami di banyak paroki sudah setiap bulan. Ada yang menjadwalkan Senin DPP harian, Senin kedua ini, Senin ketiga ini, Senin ketiga ini. Ini penting. Pembagian peran fungsi. Menyimak secara kesama karakteris sudah, pinggiran, kota, tengah, perumahan, kampung, pesisir, gunung, budaya, arek, Mataram. Arek, mek Mataraman beda. Blitar, Madiun sama Surabaya beda. Pesisir pegunungan. Romo Sabas ini Pacitan umatnya mek 400. Ning kene 1000 mendem deh. Nyeser. Sakno. Tenan mendem ning kono 400 seneng. Sungguh kalau dengan umat yang kecil enak, gampang. Umat gede waduh mumet. Untung dae gak bunuh diri misalnya. Ini sungguh ngeluh pokoknya. Saya dari Cepu tiba-tiba ke Ngagel. Gede. Di Ngagel itu ada apa namanya? Koster, namanya Mas Kamto. Gede ya Pak. Jadi munggah apa lawang gereja miring-miring ini. Saya melihat, iki lho gereja Ngagel. Obesitas. Ini enggak gampang Bapak Ibu, pinggiran, kota, tengah, campuran apalagi Karangpilang itu pirang kabupaten Mas, akeh ya. Sekarang sudah lepas toh Krian ya. Dulu kan banyak Mojokerto lah, Krian, Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Biyo. 3 kabupaten serakah mentawakmu yo. Yes, bejomu lah. Membaca tren, tantangannya apa? Sebagai fenomen yang ditangkap dalam pengalaman pastoral perlu masukan dari narasumber yang berkompeten. Kadang-kadang ahli ekonomi, psikologi atau apa dijak ngomong. Tapi ya itu seringkali terjadi manajemen misalnya. Yang seringkali terjadi wong Katolik itu pinter-pinter ning jopo. Pemimpin perusahaan, pemimpin manajer dan lain sebagainya. Tapi nek ning jero Katolik dadi nggih Rama. Gak wani berpendapat wedi dosa. Nggih Rama. Gak wani tenan. Lho kowe iki mimpin buruh sakmene akeh, kowe iki mimpin perusahaan sakmene akeh, kowe iki ngajar ning perguruan tinggi hebat, kowe dadi guru hebat. Kenapa sih ketika harus diajak membicarakan gereja kok menengahi? Wedi dosa ya. Apa ya mergo wedhus iku mau? Sungguhan diperlukan Bapak Ibu. Bapak Ibu terus terang saja. Analisanya begini, Bapak Romo ini begini, menurut saya begini. Sehingga Romo punya pikiran terbuka. Kalau enggak, Romo yang ngesakne dia mikir-mikir dia wis ora rapi wis sakno. Ini perlu, ini Dewan Pastoral Paroki perlu, kalau perlu ada tenaga-tenaga apa orang-orang yang berkompeten yang dikumpulkan jadi satu. IT lah, apalah. Buahnya sekali itu. Paroki wah kayak buah dokter, wes buahnya lah.
Menyiapkan perangkat dan media untuk merawat pedoman para pelaku pelaksana. Ini sekarang Kevikipan Surabaya Selatan pengen menyatukan ini. Untuk menyatukan database Kevikipan. Sehingga nanti bisa barengan. Kira-kira begitu. Lalu yang terakhir waspadalah. 15 penyakit rohani. Sumbernya pertemuan tahunan. Ini dimuat di Jubileum sebetulnya. Ditulis Didik, kemudian dimuat Romo Budi. Ini tentang begini, Paus mengatakan, ini dengan Kuria dia. Kuria itu elitnya dia, ring satunya dia. Seperti setiap orang, dia tidak terlindung dari penyakit, kegagalan, dan kelemahan. Saya ingin menyebutkan beberapa penyakit yang sangat sering kita hadapi dalam kehidupan di Kuria. Kuria yang ini. Ini pleke Paus. Penyakit-penyakit dan godaan yang melemahkan. Satu, merasa abadi dan penting. Anggota Kuria yang tidak melakukan kritik diri, tidak berusaha untuk up to date dan tidak berusaha untuk memperbaiki diri adalah seperti badan yang sakit. Mereka mengidap penyakit. Ini adalah orang yang merasa diri tuan dan atasan. Saya sebagai Romo, Anda sebagai ketua lingkungan, sopo umatmu. Daripada sebagai pelayan. Penyakit ini disebabkan oleh patologi kekuasaan, semacam mesianik kompleks, koyok gagah-gagau. Herois dan narsistik. Ini Paus. Penyakit kedua, super sibuk. Ini penyakit seperti Marta dalam Injil yang menenggelamkan diri dalam aktivitas dengan akibat mengabaikan apa yang penting. Duduk di kaki Yesus. Mengabaikan apa yang lebih penting akan membuat kita cemas dan stres. Anda menghadapi umat yang sekian, kowe gak sembahyang. Stres. Gak tenang ning ngarepe Gusti Allah, stres. Penyakit rohani dan mental yang disebut mengeraskan diri seperti batu. Penyakit ini diderita oleh anggota Kuria anggota Kuria loh, bukan ketua lingkungan. Ini anggota Kuria. Loh iya, aku ngomong anggota Kuria. Diderita oleh anggota Kuria yang kehilangan kedamaian hati, semangat hidup dan keteguhan. Mereka menyembunyikan diri di balik kertas-kertas dokumen dan menjadi mesin prosedur. Prosedurnya apa? Prosedurnya piye, aturannya piye. Dan bukan lagi menjadi man of God. Kamu itu manusia Allah. Mereka tidak bisa lagi menangis dengan orang yang menangis dan tertawa dengan orang yang tertawa. Mereka menjadi dingin kaku seperti robot. Kuria. Duduk Romo. Penyakit penuh rencana. Jika para rasul merencanakan segala dengan cermat dan percaya dengan rencana, semuanya itu akan maju dengan efektif, maka mereka menjadi akuntan publik. Direncanakan. Rencana memang baik dan perlu, namun jangan jatuh ke dalam pencobaan untuk mengekang dan membatasi kebebasan Roh Kudus. Tapi kita juga tidak bisa mengatasnamakan Roh Kudus terus. Penyakit koordinasi yang buruk. Penyakit ini menghinggapi anggota Kuria yang kehilangan hidup komunitas dan tubuh itu kehilangan fungsinya yang harmonis sehingga menghasilkan bunyi orkestra yang false karena para anggotanya tidak bekerja sama dan tidak hidup dalam komunitas dan semangat tim yang baik. Di pasturan, DPP dengan Romo, DPP dengan Fulane Flas, gak podo. Koordinasi yang buruk. Penyakit kelumpuhan otak rohani lho, Paus lho iso otak rohani barang iki. Penyakit ini adalah kemunduran kemampuan rohani yang semakin akut yang menimbulkan akibat buruk dan merugikan bagi umat. Penyakit ini membuat orang itu hidup dalam ketergantungan pada pandangan dan pendapat sendiri. Dan sering hanya imajinasi atau ilusi. Yang saya katakan tadi, kasus yang dulu itu terus hidup, itu imajinasimu sekarang. Mereka tergantung pada obsesi dan pikiran-pikiran mereka sendiri. Ngotot dengan pikirannya sendiri, tidak terbuka dengan pendapat orang lain. Penyakit persaingan dan kemuliaan yang fana. Ketika penampilan dan kehormatan menjadi tujuan utama dalam hidup, harga diri maksudnya. Itulah penyakit yang menjerumuskan mereka menjadi orang-orang pria dan wanita yang palsu. Mereka hidup dalam kesalehan yang palsu. Bayang no ini Kuryadi loh palsu. Penyakit kepribadian terbelah. Penyakit ini diderita oleh mereka yang menjalani hidup ganda akibat dari sikap hipokrit, munafik. Yang khas dari orang-orang yang mengalami kekosongan rohani. Munafik orang. Mereka membatasi pada kegiatan mereka pada urusan administrasi dan mereka kehilangan kontak dengan realitas umatnya. Umatmu saiki lho, ngene iki. Omahe kobong, omahe jebol, omahe bocor. Iki umatmu.
Ini realitas yang nyata. Sekarang ini banjir, sekarang ini banyak hal. Penyakit ngegosip, cerewet dan usil, mau tahu urusan orang lain. Penyakit ini membuat seorang menjadi penabur kekacauan. Dan dalam banyak hal kasus penggosip adalah pembunuh berdarah dingin. Wih, paus ngomongnya. Sangar. Terhadap reputasi atau nama baik dari saudara atau koleganya sendiri. Penyakit ngegosip diderita oleh orang-orang penakut dan berani bicara di belakang, tidak berani terus terang. Waspadalah terhadap terorisme gosip. Mertobato, Kuria. Penyakit mendewakan atau mentuhankan pemimpin. Penyakit ini menghinggapi mereka yang menghidupi panggilan dengan berpikir apa yang dapat saya peroleh dan bukan apa yang saya berikan. Ini menghantui kita semua Bapak Ibu. Ini menghantui saya dan Bapak Ibu semuanya. Penyakit cuek bebek. Gejala penyakit ini adalah bila orang berpikir tentang dirinya sendiri dan kehilangan ketulusan dan kehangatan dalam relasi dengan sesama. Bila orang yang sudah berpengalaman tidak mau menularkan pengetahuan itu kepada rekan kerja dan penerusnya. Mosok cah cilik jadi ketua lingkungan, mosok iso? Ya diwarai toh. Ora disalah-salah nih. Dan bila karena iri hati kita gembira melihat teman jatuh, syukur. Ning hati, ning kene nangis tapi ning hati syukur. Daripada ingin mengangkat dan memberikan peneguhan kepada mereka. Ayo, ini kita bangun, ini penting. Penyakit muka asam. Ya Allah. Penyakit ini menghinggapi orang-orang yang merasa diri sudah nampak serius, maka mereka harus menunjukkan wajah yang asam, cemberut, dingin, seperti kuburan. Padahal itu disebabkan oleh rasa minder atau rendah diri. Serius-seriusan, kuburan. Penyakit mengamankan diri, kambuh jika murid Yesus hanya mencari, jelas. Penyakit merasa diri dalam lingkaran, penyakit ini dialami oleh orang-orang merasa menjadi bagian dari lingkaran dalam. Itu lebih penting daripada menjadi bagian tubuh Kristus. Jadi konco dekatnya Bapak Uskup itu lebih penting daripada menjadi warga gereja. Penyakit keuntungan duniawi dan pamer diri. Penyakit ini terjadi jika mengganti pelayanan dengan kekuasaan dan untuk mencapai hal itu ia menghalalkan segala cara termasuk mendiskreditkan orang lain. Tentu saja hal ini ia lakukan untuk memamerkan superioritas di atas orang lain. Sangat berbahaya karena bisa menghancurkan gereja. Karena hal ini dapat mengarah pada pendapat bahwa orang dapat menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Wal bitaufiq hidayah. Wassalamualaikum. Tausiahnya sudah cukup. Wes pas. Baik. Bapak Ibu, jadwalnya masih 15 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang tanya silahkan. Mas Arief, bisa minta tolong mic-nya. Monggo, Bapak Ibu. Selamat malam Romo. Selamat malam. Ini ada titipan pertanyaan. Wih, jadi bukan berasal dari saya. JNE ya kowe? Iya. Dan dengan lingkungan. Iya terus. Dia tanya gini Pak, dalam relasi hubungan antara lingkungan wilayah dan paroki, itu kira-kira yang menjadi pengawas atau polisinya itu siapa Romo? Caranya seandainya umpamanya ada lingkungan yang mempunyai lebih, sudah 70 kakak, yang negor siapa? Oh begitu, ya. Umpamanya sudah ada ketua lingkungan yang jadi sampai 20 tahun, ya itu yang negor siapa gitu. Ya. Titipan pertanyaan. Artinya kalau ada problem-problem kegemukan seperti Mas Arief begitu, atau karena 70 kakak, maka ya perlu, pasti Romo tahulah itu, datanya kan ada. Kadang-kadang ketua lingkungan juga tidak punya data yang valid, ya toh? Karena tidak pernah atau jarang diupdate atau mungkin pengurusnya juga kesulitan untuk mengupdate, misalnya begitu. Saya pikir mungkin bisa dimulai pelan-pelan, kan tidak harus dok begitu toh. Setahun misalnya diberi waktu setahun kurang, baleni meneh. Enggak apa-apa, ini bukan sesuatu yang harus begini. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu tidak pernah seorang anak yang dewasa, benar, itu akan keluar dari rumah dan berdiri sendiri. Ya kan, anak-anak kita itu kos atau apa sekolah dan dia bertumbuh dengan baik. Terpisah dari orang tua. Itu lingkungan. Alamiah sebetulnya ketika terbelah, terpisah, dia akan semakin dewasa. Enggak ono sing mati. Tunjukkan kepada saya lingkungan mana yang dibagi misalnya ya problemnya apa besar begitu, itu yang mati gak enak. Maka kalau 70 lingkungan
Romo beserta wilayah, beserta DPP harian dibicarakan bersama. Tentu harus mengajak bicara lingkungan itu dulu. Tidak bisa ditinggal. Kalau ditanyakan siapa polisinya, kabeh polisi. Nyemprit kabeh ya gak apa-apa. Pratrit. Menurut saya, pendapat saya itu. Kecuali paroki itu sudah membuat panitia misalnya. Membuat panitia, ayo kita membuat panitia untuk memekarkan lingkungan misalnya. Dari masing-masing wilayah 1 orang misalnya begitu. Dan ini harus ke sana. Nah, itu lain saat. Kalau sudah ada itu malah lebih baik. Begitu Mas Arief. Atur nuwun, Romo. Ada lagi? Ya. Masih ada 1 kesempatan pertanyaan. Oh, 1 dulu sebelah. Monggo. Monggo, mari Mas. Hah? Orang NTT, iya. Katolik tulen. Belum lahir pun sudah Katolik. Masih direncanakan sudah Katolik. Iya, silahkan. Romo, saya sedikit bertanya tentang tadi masalah Iya, untuk lingkungan, kemajuan lingkungan, masalah untuk pemandian. iya, Karena di lingkungan kami mengalami. iya. Cuman mungkin usulan saya juga kalau bisa nanti bisa dimasukkan di dalam PKKS atau dari lingkungan. Iya. Karena pengalaman kami yang kami alami dari pihak keluarga tidak punya dana untuk mandikan jenazah di rumah sakit. Iya. Ternyata telepon ke kami pihak bingung. Terus sampai di lingkungan siapa yang mandikan? Iya. Akhirnya kami putuskan dengan Pak Ketua Lingkungan, sudah kita pakai kas lingkungan saja, Ya. kas sosial, mandikan aja di rumah sakit, Ya. untuk sampai di rumah tinggal kita selesaikan. Ya. Cuman usulan saya kalau bisa ini dibicarakan, karena kalau kita khususkan orang juga untuk mandikan, ya seperti Romo tadi bilang, ada yang kerja apa segala macam. Kalau bisa dipikirkan untuk arah ke Bapak Ibu, Terima kasih. ini dari beberapa kasus ternyata ada kasus soal orang meninggal. Mungkin ini perlu dipikirkan bersama. Bagaimana jalan keluar, itu yang pertama. Yang kedua, duit, minta maaf Mas ya, duit itu tidak ada duit lingkungan. Tidak ada. Duit wilayah tidak ada. Duit paroki tidak ada. Itu duit gereja yang dititipkan di lingkungan. Jadi jangan pernah merasa itu duit lingkungan. Tidak ada itu. Itu duit gereja yang dititipkan di lingkungan. Karena apa? Karena dicari atas nama gereja. Kalau tidak atas nama gereja, kita tidak dapat. Oke, maka cara pandang terhadap duit bukan duit lingkungan. Kalau perlu pakai kas. Kalau memang perlu. Nanti minta nota ijolnya Romo Sabas. Iya, karena emergensi mau bagaimana? Nggak bisa enggak toh. Jadi jangan pernah takut, itu duit gereja, bukan duit lingkungan. Jadi keuskupan ini, Surabaya ini, duitnya gereja yang diwakili Bapak Uskup dititipkan di paroki Karangpilang. Jadi kalau Bapak Uskup minta, boleh. Ambil saja. Kalau misalnya sekarang Romo Sabas, minta tolong laporan keuangan semua lingkungan. Tahu? Lalu Romo Sabas, aku minta 50%, boleh wong itu duitnya gereja. Siapa bilang enggak boleh? Siapa yang ngomong enggak boleh, ayo. Iya, boleh. Itu bukan duit lingkungan. Duit gereja. Ini catatan penting Bapak Ibu. Jangan sampai pernah merasa ketua lingkungan berhasil karena kasnya banyak. Enggak. Justru sebaliknya, ketika kasnya banyak keluar untuk umat. Gereja bukan lembaga akumulasi. Gereja adalah lembaga distribusi. Bukan akumulasi. Ini perlu dicatat. Kadang-kadang kita ini seneng ngopeni duit mergo duit oke. Gak. Gereja itu lembaga distribusi rahmat dalam bentuk uang. Bukan akumulasi nek pabrik, bank, keluarga, akumulasi oke. Tapi kalau gereja enggak. Begitu ya Mas, itu penting itu, mumpung awakmu ngomong, ben aku iso bengok-bengok soal duit. Baik, matur nuwun Ya. Romo. Terakhir, Mas Kris ya, ini pertanyaan terakhir. Monggo Mas.
Selamat malam Romo. Bapak Sekali Ibu. dulu, nggih. Mohon pencerahannya Romo, supaya saya dalam menangkap apa yang disampaikan Romo tidak salah persepsi. Di awal Romo menyampaikan ada statement dari Romo, kemudian dijelaskan secara panjang lebar. Jadi ada dua statement yang saya tangkap itu sedikit berbeda, kontradiktif sekali saya merasa menurut saya. Yang pertama di awal tadi Romo menyatakan di mana 2 orang, 3 orang hadir, di situ ada Tuhan Yesus. Sehingga disampaikan Romo, lingkungan mau datang 2 orang, 3 orang, ya udah dan lain sebagainya. Kemudian gereja pun seperti itu. Ngapain harus mengharapkan yang datang banyak dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita melihat dari Ardas Keuskupan Surabaya, saya sedikit membaca, di situ ada visioner, integritas, tanggung jawab, di dalamnya tanggung jawab itu ada manajerial, di mana kita bisa mengelola dan lain sebagainya Romo ya. Yang tujuannya Romo Kurdo jelaskan begitu panjang lebar, begitu luar biasa. Goals-nya adalah meningkatkan kualitas dari lingkungan, wilayah, gereja dan lain sebagainya. Sehingga maksimal. Nah, antara kontradiktif awal dan akhir ini mohon pencerahan Romo supaya saya tidak salah sangka. Terima kasih Romo. Baik. Iku ngendikane Gusti Yesus dewe. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Intinya adalah meskipun hanya 2, hanya 3, itu Tuhan hadir. Bukan cukup 2 atau 3. Itu maksudnya. Jadi meskipun kadang-kadang kan udan gitu loh Mas. Udan lalu wong sibuk dan lain sebagainya, lalu yang rawuh tidak seperti hari-hari atau setiap hari juga cuma 3-3. Yang ingin saya sampaikan adalah itu pemberian dan itu sungguh rahmat Allah. Jangan pernah menyepelekan jumlah yang sedikit. Bapak Ibu perlu tahu jika Bapak Ibu Rosario di lingkungan, misalnya satu lingkungan, ini yang sering saya katakan, satu lingkungan yang datang 15 begitu saja, kali 1.500 lingkungan dan stasi berapa tuh? Besar loh kekuatannya. Ada yang 3 orang, ada yang 25, ada yang stasi-stasi yang di desa-desa itu malah 50, dan itu kalau di rate, katakan pendalaman APP, itu 10 orang saja, satu lingkungan, di rate loh ya, itu sudah 15.000 orang. Berkumpul dalam waktu sebulan, lebih bahkan. Carikan saya, momentum umat Katolik yang berkumpul 15.000 orang dalam waktu sebulan. Kecuali misa. Gak ada kan? Kekuatan besar. Yang dihadapi Mas mungkin 3. Tapi dihadapi sana 10. Di sini kecil hati. Maka seringkali ketua lingkungan kalau diajak sharing, iya aku sidik, gak apa-apa yo bareng-bareng. Nah, lalu bagaimana itu meningkatkannya? Saya yakin ketika para fungsionaris lingkungan itu diperkuat, pasti dia akan memperkuat lingkungan. Karena dia tidak merasa sendiri dan tidak dipaitu. Saya hanya ingin mengatakan itu, jadi menurut saya kalaupun itu kontradiktif, oke, tetapi yang ingin saya maksud, mung telu wae Gusti rawuh. Atas nama Gusti loh ya, bukan atas nama kopi loh Mas. Bukan atas nama arisan, begitu. Matur nuwun. Baik, matur nuwun Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Romo Kurdo yang telah memberikan pembekalan untuk kita semua mulai dari sore sampai dengan malam hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sedikit, ya berat memang saya akui berat, memahami segala sesuatu yang telah kami dapatkan ketika 10 tim DPP yang kami bentuk hadir dan bersama dengan